adik-adik dan kakak-kakak semua yang ada di rumah. Pada hari Minggu ini kita akan apa? Melakukan IMPT melalui YouTube karena minggu kemarin kita melalui Zoom. Oke. Jadi adik-adik jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Oke, pasti semua adik-adik dan keluarga di rumah pasti sehat selalu ya kan? Sebelum kita mulai ibadah, dipersilakan adik-adik dan kakak-kakak sekalian untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Selesai. Sebelum kita masuki PT, kita akan nyanyikan Mas PT. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bantu mereka Tuhan supaya kami cepat mengerti dan bisa memahami yang Tuhan ingin. Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Oke. Kita masuk ke dalam bacaan pengantar yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Karena di sini ayatnya cuma ada 2, yang ganjil akan dibacakan oleh Kak Tarta dan genap akan dibacakan oleh Hans. Oke. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih. Sebelum kita memasuki plan firman, kita akan menyanyikan lagu Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Welcome back to PT Markus Channel. Kembali lagi dengan saya, Ayu Silvana, sebagai pembawa firman pada minggu kali ini. Dan yang pastinya, sebelum ibadah, kita mau siapin dulu Alkitabnya. Udah siap semua ya? Dan langsung aja kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Minggu Persekutuan Teruna walaupun secara online, tapi Engkau masih boleh berikan kami kesehatan Tuhan di rumah kami masing-masing dan berikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan hanya berasal daripada-Mu saja. Berkati teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung, kiranya Engkau mau berkati mereka juga agar dapat segera bergabung dan beribadah bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, disiapin Alkitabnya, kita mau buka firman kita kali ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak yang bacain semua ya. Oke. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka,
dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah baca firman Tuhan, kakak mau bahas sedikit nih tentang apa yang barusan kita baca di Alkitab. Jadi, di Alkitab tersebut menceritakan tentang Rasul Paulus yang mempunyai atau melakukan perjalanan panjang untuk menyebarkan Injil Allah. Nah, tapi pada saat dia sampai di kota Efesus, dia bertanya kepada salah satu jemaat di sana, apakah engkau sudah mengenal Roh Kudus atau sudah menerima kuasa Roh Kudus? Namun para jemaat di sana mengatakan bahwa mereka belum mengenal atau belum pernah mendengar tentang adanya kuasa Roh Kudus. Nah, hal tersebutlah yang membuat Rasul Paulus ingin menyebarkan Injil. Namun Rasul Paulus tentunya nggak mulus dong untuk menyebarkan Injil di Efesus, karena kota Efesus itu banyak sekali agama-agamanya, adik-adik, kepercayaan-kepercayaan mereka berbeda-beda, dan kota Efesus itu adalah salah satu kota maju pada zamannya. Di sana itu kayak tempat perdagangan dan tempat kapal-kapal pedagang itu berlabuh. Jadi di situ banyak perdagangan dan peradabannya maju. Jadi orang-orang di sana juga imannya masih belum terlalu kuat. Karena sifat seperti yang kalian tahu, sifat-sifat orang Efesus pada saat itu adalah sikapnya cukup angkuh ya adik-adik. Mungkin karena strata ekonominya di sana lumayan tinggi. Jadi di sana Rasul Paulus menyebarkan Injil dengan banyak sekali cobaan-cobaan, karena orang di sana juga masih belum percaya adanya Roh Kudus. Nah, seperti Rasul Paulus yang kita bahas kali ini, kakak mau menjelaskan tentang penyebaran Injil. Penyebaran Injil itu yang kalian tahu siapa aja sih? Pendeta gitu ya, pendeta atau seorang misionaris. Padahal adik-adik, tugas pengabar Injil itu nggak cuman pendeta loh atau seorang misionaris, melainkan murid-murid Kristus. Kita murid-murid Kristus bukan? Ya, kita adalah murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tugas murid apa, adik-adik? Tugas murid ya pasti patuh dong sama gurunya, atau istilahnya kayak prajurit tuh patuh kepada siapa? Panglimanya. Nah, panglima kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita harus patuh, ya kan? Nah, tadi udah baca kan, kita udah baca bacaan pengantar yang diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di dalam bacaan pengantar kita ini, Tuhan berpesan agar kita menjadikan semua bangsa muridnya. Kalian tahu nggak apa artinya itu? Apakah kita menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan membuat orang menjadi murid Tuhan? Ya, sebenarnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin dong kita berkeliling dunia dengan jalan kaki seperti orang zaman dulu. Kita bisa mulai dari teman-teman kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita sendiri yang sampai saat ini belum bisa menerima Tuhan Yesus
atau ya belum percaya akan adanya atau belum percaya akan adanya mukjizat dari Tuhan. Nah, di dalam bacaan pengantar tadi ada kata pergilah. Kenapa ada kata pergilah? Maksud dari kata pergilah apa sih? Arti dari kata pergilah itu adalah maksudnya Tuhan mau kita aktif dan tidak diam di situ aja. Maksudnya kita selain beribadah dan memuji nama Tuhan, kita juga mau agar kita pergi dan secara aktif menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil tuh seperti apa sih, Kak? Menyebarkan Injil tuh bisa aja dalam berupa perilaku kita, dari kata kita, dari sikap kita. Itu juga bisa mencerminkan kita sebagai murid Kristus. Karena kalau misalnya kita menyebarkan Injil tapi perbuatan kita juga seperti orang yang tidak menyerupai Kristus, orang percaya nggak kalau pada saat kita mau menyebarkan Injil, orang percaya nggak sama perkataan kita? Enggak dong. Contohnya gini, kalian tahu kan ada pemerintah itu membentuk gugus tugas COVID. Nah, gugus tugas COVID itu tuh apa aja sih? Salah satunya menyebarkan bagaimana cara hidup sehat di tengah pandemi seperti ini. Yaitu ada 3M kan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tapi kalau misalnya para gugus tugas itu mereka tidak mencuci tangan, bahkan saat mereka berbicara tidak pakai masker, keluar rumah tidak pakai masker, atau mereka berkerumun, kalian percaya nggak sama apa yang mereka sampaikan? Apa kalian pasti bilang, loh, mereka menyuruh kita untuk memakai masker, mencuci tangan, tapi mereka sendiri nggak pernah pakai masker keluar rumah atau berkumpul-kumpul. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik. Intinya adalah sebelum kita menyebarkan Injil, kita harus merubah cara hidup kita dulu. Kita harus menjadi murid Kristus yang baik dulu, supaya saat kita menyebarkan Injil, orang akan lebih percaya sama kita karena mereka melihat dulu apa yang kita lakukan, kita berbuat baik, kita tidak menyakiti orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Jadi yang tadi bilang kata pergilah itu maksudnya aktif. Jangan hanya diam di situ saja. Bisa aja mungkin kalian yang biasanya cuman aktif di gereja, tapi kalian jangan hanya aktif di gereja. Kalian bisa menyebarkan Injil di sekolah, bahkan di keluarga kalian. Tapi ingat, sifat kalian harus menjadi seperti murid Kristus terlebih dahulu. Kemudian ada dalam bacaan pengantar tadi ada kata jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya apa sih? Dengan cara apa sih, Kak, menjadikan semua bangsa muridku? Ya, kita menjadikan bangsa muridku seperti yang Kakak bilang tadi, dimulai dari menyandang ciri khas dan menjaga kehormatan kita sendiri sebagai murid Kristus. Gaya hidup kita juga harus diubah menjadi seperti murid Kristus. Gitu. Jadi sebagai penginjil firman, pemberita Injil, kita menyandang status sebagai murid Tuhan, dan sebagai murid Tuhan kita juga harus berperilaku seperti guru kita sendiri, ya kan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada kata-kata lagi di bacaan pengantarnya, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maksudnya adalah kita belajar untuk mengajar dan melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan sama Tuhan. Belajar untuk melakukan, pertama-tama sebelum mengajar kita harus belajar dan melakukan perintah itu. Tuh. Nah, sekarang kakak mau bahas, mungkin dari kalian ada yang masih bingung ya, gimana sih Kak
cara mengabarkan Injil maksudnya emang kayak gimana? Contohnya seperti apa kak? Contohnya seperti ini. Kalian pernah nggak sih merasakan mukjizat Tuhan dalam hidup kalian? Pasti pernah dong. Contohnya kalau kakak dulu, misalnya saat kuliah kakak bikin skripsi. Saat skripsi kakak pasti stres lah ya bikin skripsi, judulnya dalam mikirin judul, terus pembahasan, belum cari-cari datanya. Mungkin saat itu kakak merasa down banget, tapi waktu itu kakak berserah sama Tuhan dan tetap berusaha, akhirnya lulus juga. Atau mungkin adik-adik sendiri pasti pernah merasakan, misalnya kalian nggak diterima di universitas yang kalian inginkan, tapi tiba-tiba Tuhan memberi mukjizat, kalian diterima di universitas yang lebih baik lagi. Atau mungkin saat itu kalian sakit, jatuh sakit, terus akhirnya disembuhkan sama Tuhan. Nah, berita baik seperti itu tuh salah satu bahan untuk mengabarkan Injil sama sekitar kita, adik-adik. Jadi misalnya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman nih, daripada kita ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, terus kita gibah atau ngomongin orang dari belakang, ya kenapa nggak kita obrolin aja nih? Misalnya, oh iya waktu itu tuh aku lagi sakit, terus aku berdoa sama Tuhan supaya disembuhin. Waktu itu aku benar-benar udah desperate banget, udah aku kira aku nggak akan sembuh. Ternyata aku dikasih mukjizat sama Tuhan kalau penyakitku itu benar ternyata bisa sembuh juga pada akhirnya. Tuhan telah mengangkat penyakitku. Contohnya seperti itu, adik-adik. Itu adalah salah satu cara mengabarkan kebaikan Tuhan. Itu juga contoh yang sangat baik untuk pemberitaan Injil. Itu. Jadi menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perkataan kita sehari-hari, atau misalnya saat kita ngobrol sama orang, itu juga adalah salah satu cara yang benar untuk mengabarkan Injil. Gitu adik-adik. Tapi jangan lupa sifat kita dalam sehari-hari juga harus mencerminkan bahwa kita adalah pengabar Injil. Karena orang gak akan percaya apa yang kita omongkan kalau kelakuan kita sendiri pun bukan mencerminkan kelakuan murid Tuhan. Seperti itu. Sampai sini paham ya adik-adik? Apakah ada yang mau bertanya? Ya kak, saya mau nanya kak. Kalau ada pertanyaan kalian bisa kan kita ada grup WA ya. Nah, kalian bisa ini nih adik-adik, bisa nanya ke kakak baik dalam grup atau juga personal chat mengenai firman kita kali ini. Nah, untuk aktivitasnya sebenarnya sih karena kita online, kalian ngerjain aja sendiri ya, tapi kakak kasih tugas aja gitu. Kalian gak harus ngumpulin atau kompetisi, enggak. Tugas dari kakak adalah, atau bukan tugas sih, lebih tepatnya kayak challenge gitu. Kita kan sebagai pewarta Injil, sebagai murid Tuhan yang mengabarkan Injil, jadi tujuan kita mengabarkan Injil adalah untuk membuat orang tahu keajaiban Tuhan ya kan, dan membuat mereka percaya bahwa Tuhan itu benar-benar juru selamat. Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan Yesus tuh benar-benar ada. Jadi membuat orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, selain dengan perbuatan tadi dan dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan, kita juga bisa dengan cara berdoa, mendoakan orang supaya mereka menjadi percaya sama Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mustahil loh adik-adik. Jadi challenge kakak adalah dalam 1 bulan kalian mendoakan
satu orang aja yang kalian mau doakan supaya orang itu jadi percaya sama Tuhan, jadi pengikut Tuhan Yesus pastinya. Nah, jadi kan kalian pasti sebelum tidur atau saat teduh atau doa saat bangun tidur, terserah kalian mau menempatkan di mana aja. Coba deh kakak challenge kalian dalam 1 bulan 30 hari kalian mendoakan satu orang aja supaya orang itu menjadi pengikut Kristus. Nggak susah kan adik-adik? Nggak kan ya? Oke, bagus. Jadi itu aja sih yang kakak pengen sampaikan. Pelayanan firman, jangan lupa challenge-nya. Selama 30 hari aja mendoakan satu orang aja yang mau kalian tarik menjadi pengikut Kristus. Gitu. Bisa ya, adik-adik ya? Oke. Demikian firman Tuhan. Semoga apa yang sudah kita dengar bisa menjadi pedoman hidup kita semua. Oke, untuk menutup firman kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami ingin sebagai murid Engkau, kami mau menjadi pemberita Injil Tuhan dengan cara menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami atau telah Engkau perbuat kepada kami, dan juga dalam perkataan kami dan perbuatan kami sehari-hari yang mencerminkan bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, see you. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar tadi, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Kita Bagi Aku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Pinkan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang berkati dan sertai orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang sakit yang sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan yang angkat sakit penyakit mereka agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan. Kiranya Tuhan yang sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan yang jauhkan rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terutama kepada Bapak Presiden dan lembaga tertinggi negara.
Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan yang hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati setiap jemaat pribadi lepas pribadi, dan kiranya juga Tuhan memberkati gereja kami agar terus bertumbuh. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk PT Markus, kiranya Tuhan yang berkati adik-adik, Tuhan yang berkati kakak-kakak layan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati serta lindungi mereka ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sudah di penghujung ibadah, kita akan menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Oke adik-adik, kita sudah sampai penghujung ibadah. Sebelum kita berpisah dan mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih kami boleh beribadah di channel YouTube PT Markus. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami adakan pada minggu kali ini. Semoga kiranya ibadah yang telah kami laksanakan dapat Engkau terima Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati kami untuk minggu ke depannya agar kami bisa menjadi murid-murid yang selalu patuh akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelumnya ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.